Pernahkah Anda merasa lelah meski hidup terlihat cukup? Seperti ada sesuatu yang terus menekan pikiran, namun tak tampak di mata orang lain. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering lupa bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang menata hati dan pikiran agar mampu bernapas. Stoikisme mengajarkan kita satu hal sederhana: kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan, lepaskan yang berada di luar jangkauan. Tidak setiap hal perlu dipegang, tidak setiap kesedihan harus ditanggung, dan tidak setiap keinginan harus dipenuhi. Semakin sedikit yang Anda buru, semakin luas ruang yang tersisa untuk kedamaian. Disinilah kita mulai menata hidup bukan untuk orang lain, tetapi untuk hati sendiri, menyederhanakan, merapikan, dan memberi ruang bagi ketenangan untuk menetap. Di tengah arus kehidupan modern yang bergerak semakin cepat, saya menyadari bahwa dunia digital tak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga menghadirkan jebakan halus yang sering luput dari kesadaran. Kini, kebutuhan bukan lagi terbentuk dari apa yang benar-benar diperlukan, melainkan dari apa yang ditawarkan oleh layar yang tak pernah padam. Iklan berjalan tanpa henti, rekomendasi produk selalu menyesuaikan keinginan yang belum selesai saya ucapkan, dan dalam hitungan detik, saya dapat membeli sesuatu hanya dengan satu sentuhan. Segala sesuatu hadir dengan instan, dan keinstanan itu justru menciptakan kekosongan yang tak kunjung terisi. Saya mulai bertanya, apakah benar saya membutuhkan semua ini? Apakah barang-barang yang terus bertambah dapat menghadirkan kebahagiaan yang saya bayangkan? Atau justru mereka datang membawa kecemasan baru, takut ketinggalan tren, takut terlihat kurang, takut dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan zaman? Konsumerisme digital telah menjadikan keinginan sebagai kebutuhan palsu. Saya membeli bukan karena saya kurang, tetapi karena saya diyakinkan bahwa saya belum cukup. Algoritma bekerja tanpa lelah untuk mengamati dan mengarahkan saya, menciptakan lingkaran kebutuhan baru yang sesungguhnya tak pernah saya kehendaki. Pada akhirnya, saya terjebak dalam rasa haus yang tidak mengenal kenyang. Namun ketika saya memilih untuk mengambil jarak, menguji kembali apakah sebuah keinginan layak menjadi kebutuhan, saya menemukan sesuatu yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk konsumsi tanpa jeda. Ruang untuk bernapas. Semakin sedikit yang saya beli, semakin saya merasa memiliki kendali atas diri sendiri. Dengan mengurangi jumlah barang, saya juga mengurangi beban pikiran yang selama ini tumbuh seiring tumpukan kepemilikan. Ketenangan ternyata tidak pernah pergi. Ia hanya tertimbun oleh hal-hal yang saya kumpulkan tanpa tujuan jelas. Ketika saya membatasi eksposur pada godaan digital, saya merasa mampu melihat dunia dengan lebih jernih. Saya belajar menghargai apa yang sudah ada. Saya belajar menerima bahwa cukup adalah keadaan yang membebaskan. Dan di dalam ruang yang kini terbuka, saya menemukan bahwa ketenangan membutuhkan tempatnya sendiri. Tempat yang harus saya siapkan dengan menyingkirkan segala hal yang tidak penting. Pada akhirnya, saya sadar bahwa dalam era yang terus mendorong untuk memiliki lebih, keputusan untuk membutuhkan lebih sedikit adalah sebuah perlawanan. Perlawanan yang tidak hanya menyangkut barang, tetapi menyangkut batin. Sebuah langkah kecil namun berarti untuk menciptakan ruang baru, ruang bagi ketenangan untuk tinggal dan menetap lebih lama di dalam hidup saya. Di tengah derasnya arus kehidupan modern, saya melihat sebuah panggung besar bernama media sosial, tempat jutaan manusia tampil dengan versi terbaik mereka. Setiap hari mata ini disuguhkan pencapaian, kebahagiaan, kemewahan, dan kisah sukses yang tampak tanpa celah. Namun seiring pandangan saya yang terus menggulir ke bawah layar, tanpa saya sadari, hati mulai menimbang diri sendiri dengan standar yang tak pernah saya tetapkan. Saya berubah menjadi penilai terhadap hidup sendiri, merasa selalu kurang dari apa yang seharusnya. Saya melihat orang lain meraih sesuatu yang belum saya miliki, dan tiba-tiba hidup saya terasa tertinggal beberapa langkah. Saya melihat keberhasilan mereka, dan seketika semua usaha saya tampak kecil. Padahal, apa yang tampil di layar hanyalah permukaan, fragmen-fragmen terpilih dari hidup orang lain yang mungkin memiliki celah, luka, dan pergulatan serupa, tetapi tak pernah mereka tunjukkan. Di era ini, validasi datang dalam bentuk angka, jumlah pengikut, hati merah, dan komentar pujian. Dari sana, rasa diterima atau tidaknya
seseorang menjadi tergantung pada pandangan publik. Saya pun mulai terseret dalam arus yang sama, mengejar perhatian yang semakin lama, semakin menuntut banyak pengorbanan. Setiap unggahan menjadi pertarungan antara menjadi diri sendiri atau menjadi apa yang ingin dilihat orang lain. Lambat laun saya menyadari, semakin saya membandingkan diri, semakin kegelisahan itu tumbuh. Saya terjebak dalam keyakinan bahwa kebahagiaan harus terlihat sempurna untuk bisa disebut nyata. Saya lupa bahwa kebermaknaan tidak pernah terhitung dari jumlah algoritma yang menyukai keberadaan saya. Di tengah perbandingan yang tak berkesudahan itu, saya memutuskan untuk berhenti sejenak. Menarik diri dari tuntutan untuk terus terlihat sempurna. Saya mulai meletakkan batas, apa yang perlu saya lihat dan apa yang harus saya abaikan. Saya mencoba menata ulang cara saya menilai diri sendiri, karena saya sadar bahwa nilai diri bukanlah sesuatu yang bisa dinilai publik secara instan. Saya mulai memahami bahwa dengan mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, saya sedang membebaskan jiwa saya sendiri. Semakin sedikit saya mengejar pengakuan, semakin luas ruang yang tersedia dalam hati untuk menerima diri apa adanya. Di sanalah ketenangan perlahan datang, mengetuk lembut dan menawarkan kenyamanan yang selama ini terhalang oleh rasa tidak cukup. Maka kini, ketika saya melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di layar, saya tidak lagi mengizinkan diri saya merasa kalah. Saya menghormati mereka, tetapi saya juga belajar menghormati perjalanan saya sendiri. Yang mungkin tidak sama, tetapi tetap berharga. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa ketenangan tumbuh ketika saya berhenti berlomba dan mulai berjalan dalam ritme saya sendiri. Dalam kehidupan modern ini, saya acap kali diperhadapkan pada sebuah keyakinan yang begitu kuat tertanam, bahwa sibuk adalah sebuah kebanggaan, sebuah bukti eksistensi yang harus dipamerkan. Kesibukan tak lagi sekadar rutinitas, melainkan status baru yang seolah menentukan nilai diri seseorang. Siapa yang paling padat jadwalnya, dialah yang dianggap paling berharga dan paling sukses. Seolah-olah diam berarti kalah dan istirahat adalah sebuah kelemahan. Saya pun tanpa sadar pernah masuk dalam pusaran itu. Saya mengisi setiap sudut waktu dengan aktivitas, meski kadang hati ini lelah. Ada dorongan yang tak terucap untuk terus bergerak, terus menghasilkan, terus membuktikan bahwa saya layak dihormati melalui keberhasilan yang terlihat. Dan ironisnya, semakin saya mengejar kesibukan, semakin jauh saya dari kedamaian yang selama ini saya dambakan. Dalam padatnya langkah, saya kehilangan ruang untuk mengenal diri. Saya menumpuk tugas demi tugas, memenuhi kalender dengan rapat dan target. Saya lupa bahwa hidup bukan hanya tentang berjuang mencatatkan pencapaian. Ada aspek keberadaan yang membutuhkan keheningan agar bisa tumbuh. Jeda untuk merenung, waktu untuk memperbaiki luka batin, kesempatan untuk sekadar hadir pada diri sendiri tanpa tuntutan apapun. Namun, mengapa diam begitu menakutkan? Mengapa hening terasa seperti kegagalan? Karena saya diajarkan oleh lingkungan bahwa produktivitas adalah segalanya. Meski kadang produktivitas itu hanya kepura-puraan untuk menutupi rasa takut akan ketertinggalan. Saya menyadari bahwa tidak semua kesibukan adalah pertanda kemajuan. Seringkali ia hanya kedok dari kekosongan yang enggan saya akui. Pada akhirnya, saya mencoba mengambil langkah kecil yang berani, memberikan ruang untuk diam dalam hari-hari yang sesak. Memilih untuk menolak pekerjaan tambahan ketika hati sudah lelah. Mengizinkan diri menikmati sore tanpa jam yang terus mengejar. Dan di sanalah perlahan saya mendengar bisikan ketenangan yang selama ini tertutupi suara hiruk-pikuk ambisi. Saya belajar bahwa sesekali berhenti bukan berarti menyerah. Menyederhanakan jadwal bukan berarti mundur. Justru dengan memberi ruang pada diri untuk bernapas, saya mampu melihat jalan lebih jelas, berpikir lebih jernih, dan merasakan hidup dengan lebih utuh. Ketenangan membutuhkan ruang, dan ruang itu hanya bisa muncul ketika saya melepaskan obsesi untuk selalu bergerak tanpa henti. Kini saya memahami bahwa kesuksesan sejati bukan pada seberapa sibuk saya terlihat, melainkan seberapa damai hati saya dalam menjalani semua proses itu. Karena pada akhirnya, manusia bukan mesin. Kita tidak diciptakan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk merasakan hidup yang layak dirayakan setiap harinya.
Dalam perjalanan panjang memahami kehidupan, saya mendapati bahwa yang membuat hati ini terasa sesak bukan hanya benda-benda yang menumpuk di sekitar, tetapi juga emosi yang berkumpul tanpa pernah diberi kesempatan untuk pergi. Saya menyimpan begitu banyak hal di dalam dada, kekecewaan yang tak terselesaikan, kemarahan yang tak pernah terucap, keinginan yang tak terpenuhi, serta hubungan yang bertahan hanya karena rasa sungkan melepaskan. Semua itu berdesakan di ruang batin saya, seolah menuntut tempat yang semakin sempit. Saya menyadari bahwa manusia seringkali terlalu dermawan pada beban, namun begitu pelit terhadap kedamaian diri sendiri. Kita menyimpan memori yang menyakitkan hanya karena kita terlalu lemah untuk melupakannya. Kita memelihara hubungan toksik dengan harapan mereka berubah menjadi lebih baik, meski hari demi hari terbukti bahwa luka yang sama terus diulang. Kita berusaha memenuhi ekspektasi yang sesungguhnya tidak pernah kita sepakati sejak awal. Saya pun pernah begitu. Saya melangkah dengan membawa semua beban itu, merasa kuat hanya karena mampu menampungnya. Padahal kekuatan sejati bukan terletak pada kapasitas untuk menahan, melainkan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi layak disimpan. Ketenangan tidak akan datang saat hati penuh sesak oleh emosi yang seharusnya sudah pergi sejak lama. Maka sedikit demi sedikit, saya mulai menata ulang perasaan saya. Saya belajar untuk tidak lagi sibuk menahan hal yang menyakitkan. Saya mulai menerima bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi membiarkan luka berhenti mengambil alih ruang yang saya butuhkan untuk bahagia. Saya memilih mundur dari hubungan yang hanya menyisakan lelah, meski keputusan itu terasa menyakitkan pada awalnya. Saya mulai memahami bahwa mempertahankan segala hal bukanlah tanda kesetiaan, tetapi bentuk ketidakpedulian terhadap kebutuhan diri sendiri. Saya juga belajar bahwa tidak semua ekspektasi harus saya penuhi, tidak semua suara harus saya dengarkan. Ketika saya menetapkan batas yang jelas, saya sedang menyelamatkan batin saya dari tuntutan yang tak pernah berakhir. Minimalisme emosional mengajarkan saya bahwa mencintai diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan kebutuhan dasar yang harus diperjuangkan agar hidup dapat dijalani dengan kewarasan. Dan dalam proses melepaskan itu, saya menemukan ruang baru yang selama ini tersembunyi. Sebuah ruang hening tempat ketenangan dapat duduk tanpa terganggu oleh kekacauan yang tak perlu. Dengan semakin sedikit beban yang saya bawa, langkah saya menjadi lebih ringan. Saya bisa melihat cahaya dalam hidup tanpa tertutup awan gelap dari masa lalu. Kini saya tahu, untuk menghadirkan ketenangan, saya perlu berani menyingkirkan emosi-emosi yang tidak lagi memberikan arti. Karena hanya ketika hati memiliki ruang yang cukup, kedamaian dapat tinggal dan berakar lebih dalam. Dalam dunia yang bergerak cepat ini, saya sering merasa hidup adalah perlombaan panjang yang tidak pernah memiliki garis akhir. Seolah setiap langkah yang saya ambil harus mengarah pada sebuah pencapaian yang dapat dipamerkan. Saya terus didorong oleh suara-suara yang datang dari luar maupun dalam diri sendiri. Lebih tinggi, lebih cepat, lebih hebat. Jika tidak, maka saya dianggap tertinggal dari teman seangkatan, tertinggal dari standar masyarakat, tertinggal dari harapan keluarga, bahkan tertinggal dari ambisi saya yang dulu tanpa henti. Kita hidup di era ketika nilai seorang manusia kerap diukur dari pencapaian yang terlihat. Gelar pendidikan yang panjang, karir yang melesat, tabungan yang menebal, prestasi yang dapat dirayakan secara publik. Di tengah hiruk-pikuk itu, saya pernah merasa bahwa hidup baru berarti ketika ada sesuatu yang bisa saya banggakan kepada dunia. Bahwa diam di tempat meski hanya sejenak untuk bernapas adalah sebuah kegagalan. Saya berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi yang tak selalu jelas asal dan tujuannya. Namun semakin tinggi standar yang saya pasang, semakin rentan hati ini terhadap rasa cemas dan kecewa. Ambisi yang awalnya menjadi motivasi berubah menjadi tekanan tanpa henti. Saya terus mengejar sesuatu yang bahkan belum tentu saya inginkan sepenuhnya. Dalam perjalanan mengejar pencapaian itu, saya menyadari bahwa saya mulai kehilangan hal lain yang jauh lebih penting. Ketenangan batin. Saya lupa bahwa hidup bukan hanya tentang menuju puncak, tetapi juga tentang menikmati proses mendaki. Saya lupa bahwa tidak semua orang diciptakan untuk berjalan pada jalur yang sama atau bergerak pada kecepatan yang setara. Saya lupa bahwa keberhasilan
sejati tidak selalu tampak oleh mata orang lain. Perlahan-lahan, saya belajar untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar saya inginkan atau hanya untuk terlihat berharga di mata orang lain? Pertanyaan sederhana itu mulai membuka mata saya bahwa tidak semua target harus dikejar dan tidak semua pencapaian harus dideklarasikan. Beberapa pencapaian datang dalam bentuk yang tidak bisa dipublikasi. Keberanian menghadapi hari yang berat, kebijaksanaan menerima kegagalan, kemampuan untuk bangkit saat hampir menyerah. Saya mulai belajar bahwa membatasi ambisi bukan berarti berhenti bermimpi. Justru disitulah saya menemukan keseimbangan, tetap berkembang tanpa harus mengorbankan ketenangan. Saya memilih untuk merayakan pencapaian kecil yang mungkin tak berarti bagi orang lain, tetapi sangat bernilai bagi diri sendiri. Saya memilih untuk memaknai setiap kemajuan, sepelan apapun itu, sebagai kemenangan. Kini, saya memahami bahwa hidup bukan perlombaan. Tidak ada pemenang absolut karena setiap orang berlari di lintasan yang berbeda. Semakin sedikit saya menuntut diri untuk terus berada di atas, semakin lapang ruang ketenangan yang muncul di dalam hati. Dan di ruang itu saya akhirnya dapat merasa cukup. Cukup atas apa yang saya capai, cukup atas apa yang saya miliki, dan cukup menjadi diri saya sendiri. Di era digital yang tak mengenal henti ini, saya mendapati diri saya hidup dalam limpahan informasi yang terus mengalir tanpa jeda. Setiap detik ada pemberitahuan baru yang muncul. Setiap menit ada berita terbaru yang menuntut perhatian. Dan setiap jam ada opini publik yang seolah harus saya ikuti. Otak saya bekerja tanpa istirahat, berusaha menyaring ribuan rangsangan yang datang dari berbagai arah. Kadang saya bertanya, apakah saya benar-benar membutuhkan semua informasi itu? Ataukah saya hanya terjebak dalam rasa takut tertinggal dari dunia yang terus berlari? Saya merasa seperti sedang hidup dalam ruang yang terlalu bising, di mana ketenangan menjadi sulit ditemukan. Media sosial, portal berita, platform hiburan, semuanya berlomba-lomba menarik perhatian saya. Mereka mengatakan bahwa saya harus tahu segalanya, harus mengikuti setiap perkembangan terkini, harus selalu terhubung. Jika tidak, saya akan dianggap tidak peka, tidak peduli, tidak relevan. Namun dalam arus informasi yang begitu deras, saya justru merasa semakin tenggelam. Saya kehilangan kemampuan untuk fokus. Saya lupa bagaimana rasanya menikmati keheningan tanpa tangan yang selalu ingin meraih layar. Saya merasa terpancing untuk mengetahui hal-hal yang bahkan tidak berpengaruh pada hidup saya. Dan ironisnya, semakin banyak informasi yang saya konsumsi, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk ketenangan berpikir. Saya mulai menyadari bahwa selama ini saya tidak hanya menampung informasi, tetapi juga kecemasan yang menyertai setiap berita buruk yang saya baca. Dunia seolah berada dalam kondisi darurat setiap hari. Konflik, bencana, skandal, perdebatan, kontroversi. Semua itu memenuhi kepala saya dan membuat saya merasa terbebani oleh masalah yang sebenarnya berada di luar jangkauan saya. Di titik tertentu, saya memutuskan untuk berhenti sejenak. Saya berusaha untuk memilah informasi. Mana yang penting untuk perkembangan diri, mana yang hanya menguras energi mental. Saya menetapkan batas kapan saya perlu terhubung dan kapan saya harus memutuskan diri dari keramaian digital. Tidak mudah tentu saja. Godaan untuk terus menggulir layar selalu ada. Namun saya tahu, saya membutuhkan ruang yang lebih besar untuk menata pikiran saya sendiri. Saya mulai menemukan bahwa dalam keterbatasan informasi, terdapat kejernihan. Saya dapat berpikir lebih fokus, memahami lebih dalam, dan merasa lebih damai. Saya tidak lagi dikejar oleh perasaan harus tahu segalanya. Saya belajar bahwa ketidaktahuan terhadap hal-hal tertentu bukanlah kelemahan, melainkan keberanian untuk menjaga kesehatan mental saya sendiri. Kini saya percaya bahwa semakin sedikit saya membiarkan informasi menyerbu pikiran saya, semakin luas ruang yang bisa ditempati oleh ketenangan. Hidup tidak harus selalu penuh dengan suara. Kadang-kadang justru dalam jeda dan keheninganlah saya menemukan kembali diri saya yang paling jujur. Diri yang tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia luar, diri yang akhirnya bisa bernapas lebih lega. Dalam diam, saya sering menatap ruangan tempat saya tinggal dan menyadari bahwa dinding-dindingnya tidak pernah tumbuh lebih luas. Namun mengapa ruang ini selalu terasa semakin sempit? Mengapa setiap sudut seolah terisi oleh sesuatu yang saling berebut tempat? Saya mulai berpikir,
Mungkin masalahnya bukan pada ukuran rumah ini, melainkan pada apa yang saya bawa masuk ke dalamnya. Barang-barang yang awalnya saya beli untuk memberi kenyamanan, perlahan berubah menjadi belenggu yang tiap hari membebani pikiran. Saya pernah mempercayai bahwa memiliki banyak barang akan membuat hidup saya lebih baik. Setiap kali ada yang baru, saya merasa seolah satu bagian kosong dalam diri saya terisi. Namun perasaan itu hanya bertahan sebentar. Tak lama kemudian, muncul lagi kekosongan yang menuntut untuk dipenuhi oleh hal lain. Hingga saya menyadari masalahnya bukan pada kurangnya barang, tetapi pada rasa tidak pernah cukup yang saya miliki. Tumpukan pakaian yang jarang dipakai, peralatan yang tidak lagi digunakan, benda-benda yang hanya menjadi kenangan dari masa lalu. Semuanya menumpuk dan membentuk semacam museum pribadi yang tidak pernah saya kunjungi. Mereka hadir bukan sebagai pelengkap hidup, tetapi sebagai bukti dari keinginan-keinginan yang lahir dari momen singkat dan impulsif. Saya mulai merasa bahwa rumah yang penuh barang dapat menciptakan kekacauan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental. Semakin banyak yang terlihat oleh mata, semakin sulit bagi pikiran untuk tenang. Ruang yang berantakan menciptakan perasaan tertekan, seolah saya harus selalu melakukan sesuatu untuk membereskannya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang dan beristirahat, berubah menjadi sumber stres yang diam-diam menguras ketenangan saya. Ketika saya memutuskan untuk memulai perjalanan merapikan segalanya, saya menemukan kenyataan yang menarik. Melepaskan barang-barang itu ternyata jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan. Ada keterikatan emosional yang aneh, seolah saya mengkhianati bagian diri saya dengan membuang atau memberikannya kepada orang lain. Namun pada saat yang sama, saya juga sadar bahwa barang-barang itu sudah tidak lagi memiliki peran dalam hidup saya saat ini. Maka saya belajar satu hal penting, tidak semua yang datang dalam hidup harus menetap selamanya. Ada waktunya saya menyimpan, ada waktunya saya melepaskan. Semakin berani saya melepas apa yang tidak lagi berguna, semakin terasa ruang yang kembali terbuka. Ruang itu tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga dalam batin. Saya merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih mampu menikmati setiap sudut rumah tanpa rasa sesak. Kini saya tahu, rumah yang tenang bukan diukur dari seberapa banyak barang yang dimiliki, melainkan seberapa banyak ruang yang tersedia bagi ketenangan untuk tinggal. Dengan semakin sedikit yang saya punya, semakin saya merasa memiliki kendali atas hidup ini. Saya menemukan bahwa kebahagiaan tidak muncul dari benda yang berlimpah, tetapi dari ruangan yang memberikan ruang cukup untuk bernapas. Dalam kehidupan sosial modern, saya menyadari bahwa jumlah koneksi sering dianggap sebagai ukuran keberhasilan berinteraksi. Media sosial memungkinkan saya memiliki ratusan bahkan ribuan teman, tetapi anehnya, semakin banyak nama yang terhubung dengan saya, semakin sering saya merasa kesepian. Saya mulai memahami bahwa banyaknya orang di sekitar tidak selalu menghadirkan rasa dimengerti. Justru di tengah keramaian itu, ada saat-saat ketika saya merasa menjadi satu-satunya yang tidak benar-benar terlihat. Kita hidup di zaman di mana relasi bisa berakhir hanya lewat pesan singkat yang tidak pernah dibalas, di mana kata teman seringkali hanya menjadi istilah yang dipinjam dari kedekatan semu. Saya menyaksikan bagaimana komunikasi kian cepat, namun kedekatan menjadi semakin rapuh. Hubungan terbangun dalam kecepatan, tetapi hancur dalam ketidaksabaran. Segalanya serba instan, sehingga kesabaran untuk memahami seseorang perlahan memudar. Saya pernah berusaha mempertahankan semua orang dalam hidup saya. Saya ingin menjadi sosok yang hadir bagi banyak pihak, teman yang selalu siap mendengar, keluarga yang selalu memenuhi harapan, rekan yang tak pernah mengecewakan. Namun lama-kelamaan saya menyadari bahwa memberikan ruang bagi terlalu banyak orang membuat saya kehilangan ruang untuk diri sendiri. Energi saya tersedot habis untuk menjaga hubungan yang bahkan tidak selalu berjalan dua arah. Hubungan yang tidak sehat seringkali bertahan karena rasa takut untuk kehilangan. Ada kalanya saya menahan diri untuk tidak berkata jujur demi menjaga perdamaian yang palsu. Tetapi kedamaian seperti itu hanya berlangsung di permukaan. Di dalam hati, kekacauan tetap bergolak. Saya belajar bahwa hubungan yang memaksa saya mengorbankan ketenangan batin tidak layak untuk dipertahankan. Saya mulai menata ulang lingkaran sosial saya. Saya memilih untuk lebih selektif dalam menentukan siapa yang dapat masuk dan siapa yang sudah waktunya saya lepaskan.
Bukan karena saya merasa lebih baik dari mereka, melainkan karena saya ingin menjaga keseimbangan hidup yang terlalu berharga untuk dipenuhi oleh kejenuhan dan kekecewaan. Saya mulai mencari kualitas, bukan kuantitas, kejelasan, bukan kepalsuan, kedalaman, bukan hanya kehadiran fisik tanpa ikatan emosional. Dan menariknya, ketika saya melepaskan hubungan yang hanya bertahan atas dasar keharusan, saya menemukan beberapa orang yang benar-benar siap tinggal dalam hidup saya. Mereka yang mau mendengarkan ketika saya berbicara, bukan hanya menunggu giliran untuk didengar. Mereka yang menguatkan tanpa menghakimi. Mereka yang hadir bukan ketika saya bersinar, tetapi ketika saya meredup dan membutuhkan cahaya lain untuk tetap melihat arah. Kini saya percaya, semakin sedikit orang yang saya biarkan tinggal namun benar-benar peduli. Semakin besar ruang bagi ketenangan untuk berdiam di dalam relung hati. Karena pada akhirnya, nilai sebuah hubungan tidak diukur dari banyaknya kontak dalam daftar, melainkan dari seberapa besar kedamaian yang mereka hadirkan. Dalam perjalanan mengejar apa yang saya sebut sebagai kebahagiaan, saya sadar betapa seringnya kebahagiaan itu terasa jauh, seolah selalu berada satu langkah di depan. Setiap kali satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan lain yang menuntut pemenuhan berikutnya. Seakan-akan hidup ini tidak pernah cukup. Saya terus berupaya mengisi kekosongan dengan sesuatu yang baru, namun semakin saya memenuhi keinginan itu, semakin besar pula ruang kosong yang tercipta. Seolah saya sedang berusaha menuangkan air ke dalam wadah yang bocor. Tidak peduli seberapa banyak saya isi, ia tidak pernah terisi penuh. Saya belajar melihat bagaimana dunia modern membentuk pola pikir manusia, bahwa kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada kepemilikan dan pencapaian yang tidak ada batasnya. Kita diajarkan untuk terus menginginkan hal yang lebih baik, lebih besar, lebih megah. Namun semakin tinggi keinginan itu tumbuh, semakin kuat pula kecemasan yang menyertainya. Saya merasa seolah keinginan itu bukan lagi lahir dari diri saya sendiri, tetapi dari standar masyarakat yang diam-diam saya adopsi tanpa pertimbangan. Saat saya mulai mempertanyakan esensi keinginan tersebut, saya menemukan bahwa tidak semua hal yang saya impikan benar-benar saya butuhkan. Banyak di antaranya adalah hasil perbandingan dengan orang lain, hasil bujukan dari dunia luar, atau hasil dari rasa takut terlihat biasa saja. Keinginan yang awalnya tampak sebagai motivasi perlahan berubah menjadi beban emosional yang menyandera kebebasan saya. Maka saya memutuskan untuk belajar menyederhanakan keinginan. Saya mencoba membedakan antara apa yang saya inginkan dan apa yang benar-benar saya perlukan. Saya bertanya pada diri sendiri sebelum mengambil satu langkah maju. Apakah ini akan membuatku lebih damai atau hanya semakin lelah? Dan pertanyaan itu membawa saya pada sebuah kesadaran baru, bahwa ternyata kedamaian tidak datang ketika saya mendapat lebih banyak, tetapi ketika saya menginginkan lebih sedikit. Menyederhanakan keinginan bukan berarti mematikan impian. Sebaliknya, saya menemukan bahwa impian yang tersisa setelah saya menyaring semua kebisingan justru menjadi lebih jernih dan lebih selaras dengan jati diri saya. Saya tidak lagi mengejar sesuatu untuk memenuhi ekspektasi dunia. Saya mengejar sesuatu karena itu benar-benar berarti bagi saya. Dengan demikian, setiap langkah yang saya ambil terasa lebih ringan dan lebih jujur. Dan yang paling mengagumkan adalah ketika keinginan saya berkurang, rasa syukur saya meningkat. Saya mulai menghargai hal-hal sederhana yang sering luput dari perhatian. Udara yang saya hirup, tubuh yang masih mampu bergerak, orang-orang yang tulus mendampingi, dan momen-momen kecil yang ternyata menyimpan kebahagiaan mendalam. Saya menemukan bahwa kebahagiaan tidak membutuhkan banyak hal untuk hadir. Ia hanya membutuhkan ruang untuk dirasakan. Kini saya percaya bahwa semakin sedikit keinginan yang saya kejar, semakin besar ketenangan yang saya dapatkan. Saya belajar menerima hidup apa adanya, bukan karena saya berhenti bermimpi, tetapi karena saya memilih mimpi yang tidak mengorbankan kedamaian jiwa saya. Dalam kesederhanaan keinginan, saya akhirnya melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah pergi. Ia hanya tersembunyi di balik tumpukan keinginan yang selama ini saya biarkan menutupinya. Sepanjang hidup saya menyadari bahwa banyak dari kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa
nilai diri harus diukur dari apa yang terlihat di permukaan. Gelar akademik, jabatan pekerjaan, pakaian, rumah, mobil, dan segala bentuk status sosial menjadi tolok ukur yang tampaknya tak tergoyahkan. Saya pun pernah terjebak dalam pola pikir itu, percaya bahwa keberadaan saya hanya berarti jika diakui melalui atribut-atribut eksternal tersebut. Setiap kali saya gagal mencapai standar yang ditetapkan oleh orang lain, hati saya terasa kosong, dan pikiran saya dipenuhi rasa tidak cukup. Namun, di tengah tekanan untuk selalu tampil lebih, saya mulai menyadari satu hal sederhana yang sering terlupakan. Nilai diri sejati tidak bisa diukur oleh benda, status, atau pengakuan orang lain. Semua atribut itu hanyalah lapisan luar yang mudah hilang, mudah dibawa angin perubahan. Gelar bisa kedaluwarsa, jabatan bisa hilang, dan barang-barang bisa rusak atau hilang. Jika harga diri saya sepenuhnya bergantung pada hal-hal eksternal itu, berarti saya sebenarnya tidak pernah memiliki dasar yang kokoh untuk berdiri. Saya mulai menatap diri sendiri tanpa atribut tersebut, dan di sana saya menemukan sesuatu yang menenangkan. Ada nilai yang tetap ada, tidak tergoyahkan oleh penilaian luar. Ada kekuatan yang lahir dari pengalaman, dari keteguhan menghadapi kegagalan, dari kemampuan untuk tetap bangkit meski dunia seolah menekan dari segala arah. Ada kebaikan, ketulusan, dan kesadaran yang tidak terlihat, namun memengaruhi bagaimana saya menjalani hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Nilai ini adalah bagian dari diri saya yang paling asli, dan ia tidak bergantung pada apapun di luar diri. Dalam proses ini, saya belajar untuk melepas obsesi dengan pengakuan eksternal. Saya berhenti menilai keberhasilan diri berdasarkan seberapa banyak pujian atau pengakuan yang diterima. Saya berhenti membandingkan diri dengan mereka yang tampak lebih unggul, karena saya menyadari bahwa kedamaian batin tidak pernah lahir dari perbandingan. Semakin sedikit saya bergantung pada atribut luar, semakin besar ruang yang tersisa bagi ketenangan untuk tinggal. Saya juga belajar bahwa keberanian untuk menjadi diri sendiri tanpa perlindungan status atau penampilan adalah bentuk kemerdekaan yang sangat berharga. Ketika saya berhenti mengejar pengakuan orang lain, saya menemukan kemampuan untuk menegakkan prinsip, untuk mengatakan tidak ketika diperlukan, dan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang benar-benar saya yakini. Ini bukan tentang kesombongan, tetapi tentang kesadaran bahwa ketenangan batin adalah hak dasar yang tidak bisa ditukar dengan pujian atau materi. Kini, saya menyadari bahwa semakin sedikit kebutuhan saya terhadap pengakuan eksternal, semakin banyak ruang bagi ketenangan untuk menetap. Dalam ruang itu, saya menemukan diri saya yang utuh, yang bebas dari tekanan untuk menjadi orang lain, dan yang mampu menikmati hidup apa adanya. Saya memahami bahwa atribut eksternal hanyalah penampilan sementara kedamaian sejati lahir dari pengakuan terhadap diri sendiri. Nilai yang tidak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Hidup yang damai bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting. Jika Anda ingin belajar bagaimana menata hidup, hati, dan pikiran agar lebih tenang, ikuti channel Arah Baru. Di sini, kita membahas motivasi, stoikisme, dan seni hidup sederhana agar setiap langkah yang Anda ambil semakin dekat dengan ketenangan sejati. Bergabunglah dan temukan arah baru untuk hidup yang lebih ringan, lebih fokus, dan lebih damai.